कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Panggilan Channel, Panggilan Islami Channel. Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Panggilan Channel di mana saja berada, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Ba'alawi telah melaksanakan ziarah kubro di Banten, di Kesultanan Hasanuddin. Dan pada kesempatan itu Rizik Syihab mengumumkan atau menyampaikan satu berita bahwa menurutnya Wali Songo adalah mereka klaim sebagai keturunan atau nasabnya ke Ba'alawi. Dan itu adalah hal yang salah dan salah total ya. Sudah dijelaskan kalau mereka yang suka menyebutkan kalau Wali Songo ini keturunan Rasulullah ya, tapi mereka juga yang mengklaim bahwa Ba'alawi Wali Songo keturunan Ba'alawi. Sedangkan Ba'alawi itu bukan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah ya. Jadi gimana tahu ya, Rizik Syihab ini kalau kata orang Bogor mah pagejetnya ngomongnya. Pajuliwat gitulah, pagejet. Ya, akibat kepongahannya barangkali karena mengumumkan bahwa Sultan Hasanuddin adalah turunan bernasab Ba'alawi, nasabnya ke Ba'alawi, kemudian Wali Songo juga 9 Wali Songo, ya udah kalau 9 ya Wali Songo ya 9 ya. Itu nasabnya ke Ba'alawi katanya. Padahal bukan ya. Jadi yang sebenarnya Wali Songo itu bukan ke Ba'alawi, bahkan tidak pernah ke Yaman ya. Jadi bukan keturunan Yaman gitu. Jadi salah ya. Sebab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak ada hijrah ke Yaman gitu ya. Itu hal yang salah dan betul-betul pembelokan sejarah yang dibuat-buat itu ya. Itu pengarang kitabnya itu ya Ba'alawi itu kan. Jadi mereka karang sendiri ya, mereka buat sendiri. Ya akhirnya mungkin mendapat teguran dari Allah, mendapat peringatan dari Allah sehingga beberapa hari kemudian ketika mau ke Surabaya, mau ke Pasuruan, mau ke Madura, Rizik Syihab jatuh sakit. Nah, itu adalah peringatan dari Allah ya. Allah masih sayang kepada Rizik Syihab barangkali ya, di samping ada kejelekannya ya ada juga baiknya, atau ditunggu insafnya gitu ya, ditunggu sadarnya, ditunggu kembali ke jalan yang lurusnya, maka diingatkan oleh Allah, diberi sakit sedikit, diperingatkan sedikit, cuma diberi sakit aja, sudah nggak goler, ya tidak bisa berangkat. Nah itulah sebab kita ingat bahwa Allah tidak akan menghukum makhluknya kala ia masih hidup, tapi Allah akan memberi peringatan ya kepada makhluknya untuk kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Rizik Syihab sadar dan kembali ke jalan yang lurus ya. Menyadari akan dirinya siapa, mengapa dan harus bagaimana. Mudah-mudahan saja ya. Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, dan Allah lah yang bisa mengputarbalikkan, menggerak-gerakkan hati manusia ya. Mudah-mudahan itu semua menjadi perubahannya. Jadi Rizik Syihab yang sudah mengumumkan di sana di Banten ya. Nah, jatuh sakit ya, diingatkan ya. Oke, kita lihat ya peringatannya apa?
pengumumannya Rizik Syihab dikala di Banten ya. Sultan Hasanuddin ini sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini saudara bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya saudara merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhu. Nampaknya pengakuan Rizik itu hanya sia-sia. Terlebih-lebih para juriah Wali Songo juga telah menetapkan bahwa nasab mereka sama sekali tidak berhubungan dengan klan Ba'alawi Yaman. 2. Karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramut Yaman. Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramut Yaman. Jadi saya memberikan jawaban sangat mengapresiasi adanya ziarah kepada Sultan Maulana Hasanuddin ya. Karena beliau adalah penyebar agama Islam di Banten, juga ayahnya adalah penyebar agama Islam di seluruh Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi memang seharusnya umat Islam yang ada hari ini selain untuk mendoakan juga menegaskan dan mengakui bahwa penyebar agama di Islam Indonesia adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan para wali songo lainnya, juga para wali-wali di Nusantara. Nah, kemarin Rizik Syihab dan kawan-kawan berziarah ke Banten itu sangat mengapresiasi saya secara pribadi bahwa memang harus ada penegasan pengakuan dari Ba'alawi tentang bahwa penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah para wali songo dan anak keturunannya. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten dan di Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang mempermasalahkan sebagian warga Banten tentang adanya orasi ya. Ya, kalau masalah adanya orasi itu mungkin masuk ke dalam bab akhlak ya. Kalau standar akhlak daripada keturunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW mungkin itu dianggap kurang berakhlak. Tapi kan setiap klan itu memiliki standar akhlak yang berbeda-beda. Mungkin menurut Wali Songo, kalau orang ada di kampung orang kemudian berteriak-teriak itu dianggap tidak berakhlak, tetapi mungkin bagi Rizik Syihab dan kawan-kawan itu tidak seperti itu. Jadi bagi saya biasa-biasa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa di situ ada penghinaan-penghinaan. Ya, saya tidak begitu kaget, wajar-wajar saja, ya kan? Kenapa wajar-wajar saja? Karena memang kalau misalnya saya mendapatkan berita bahwa yang menghina adanya provokasi itu dari keluarga Kesultanan Banten atau keturunan Sultan Banten, turunan Wali Songo sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW menghina, memprovokasi, itu aneh. Tapi kalau dari klan Ba'alwi ya ini bukan yang pertama. Sebelumnya memang klan Ba'alwi menghina kan, itu udah biasa. Ada Bahar Smith, ada
Muhdor Tanggul, ada Faisal Assegaf, ada Taufik Assegaf. Jadi saya kira itu tidak aneh dan kita harus memaklumi itu. Adapun itu tempatnya di masjid, ya itu tidak tidak layak itu adanya penghinaan, provokasi di masjid. Kita sebagai keturunan Wali Songo, keturunan dari para pendakwah di masa lalu itu harus memiliki sebuah jiwa yang luas, di mana dulu di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang Badui masuk masjid, dia di situ kencing, orang-orang pada marah. Nabi tidak marah, Nabi memaklumi. Kata baginda Nabi, bu'istum muyassirina la mu'assirin, kalian diutus itu sebagai orang-orang yang harus memberikan kemudahan pada orang, bukan untuk memberikan kesulitan pada orang. Jadi hal-hal itu dianggap menurut baginda Nabi untuk seorang Badui yang datang ke masjid yang standar akhlaknya berbeda dengan orang-orang Madinah, itu dianggap wajar-wajar saja. Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa, kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini
masih ada di perpustakaan Ya, Sri sahabat, Baduga atau di Museum Sri sebangsa, Baduga seiman Maharaja dan setanah di sana, air. yang di Itulah tadi dalamnya ada penjelasan nama dari Ubaidillah, Kiai Haji Imaduddin dan yang itu melakukan sudah penelusuran dan penelitian tentang teliti sebagai nasab manuskrip Ba'alawi. palsu oleh para Bahkan filolog beliau dari sudah Universitas menegaskan Indonesia, dan bahwa beritanya nasab pun Ba'alawi itu tahun 2010-an sudah itu dinyatakan dimuat atau oleh sudah koran ternama terputus atau majalah berdasarkan ternama ilmu Tempo. penelitian, Jadi berdasarkan ilmu genetik tidak Ba'alwi mustahil, yang kemudian dikatakan berdasarkan sebagai ilmu leluhur penelitian daripada atau Wali nasab Songo itu tidak terkonfirmasi, adalah berita dan hoak menurut saya. ditegaskan oleh Kemudian ada filologi, seorang peneliti yaitu dalam tidak tanda ada kutip yang banyak memposting di yang mencatat media atau yang sosialnya bahwa Wali mendata Songo atau itu menulis adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Ba'alawi. Basso, Jadi dengan yang demikian, menurut beliau kemudian tentang banyak berdasarkan manuskrip-manuskrip hasil tes yang DNA mendukung juga sudah kesimpulan berhasil Pak Ahmad bahwa Basso Ba'alawi ini bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Ya, Saya jadi dalam bukan keturunan satu tulisan sudah jelas menantang kepada Pak Ahmad Basso, dari data, kalau dari betul-betul sejarah, Pak Ahmad Basso dari memiliki manuskrip yang dari nyata, tes DNA yang diakui tua, oleh dunia, yang menyatakan ya, itu sudah ketersambungan jelas. nasab Dan Ba'alwi Rasulullah kepada baginda itu Nabi adalah tes dan DNA-nya ketersambungan Hablu Grup nasab Wali C1. Songo kepada Itu Ba'alwi, sudah diakui maka oleh saya dunia, siap bukan untuk hanya berdiskusi oleh dengan Pak Indonesia, Ahmad tapi Basso. dilakukan oleh Tetapi dunia tidak ada respon dari internasional. Pak Jadi Ahmad dunia Basso, sudah menyatakan padahal Pak Ahmad bahwa Basso kenal tes saya, DNA beliau Nabi pernah ke Muhammad pondok pesantren SAW saya, adalah kita pernah Hablu bersama-sama Grup bicara C1. tentang Maka apa namanya hasil itu dari sejarah Wali Songo. tes DNA para Kemudian karena tidak ada juriat tanggapan, Wali saya Songo, meminta jadi Sekretaris Wali Songo Jenderal itu keturunannya yang sudah Perjuangan dilakukan, Wali Songo Indonesia Laskar yaitu Sabilillah Kiai Ali Zain dari tes Benda DNA-nya Kerek adalah untuk Hablu menghubungi Grup beliau. C1, Ternyata sama beliau dengan juga tes tidak DNA-nya merespon. Nabi Jadi Muhammad kalau SAW. misalnya ada Jadi dengan demikian yang diyakini lainnya bahwa Wali yang Songo merasa adalah memiliki keturunan atau manuskrip-manuskrip zuriat Rasulullah yang SAW. menghubungkan silsilah Dan untuk lebih Wali jelasnya, Songo kepada berikut ini Ba'alwi, saya kita siap untuk berdiskusi, sampaikan cuplikan dan dari saya mempunyai kesimpulan Ustadz yang bahwa semua itu hanyalah hoak hasil belaka. tes DNA Terima dari kasih, ini closing Wali statement dari Songo. saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi, saya ucapkan terima kasih barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat diskursus nasab pada hari ini, juga kepada sahabat panggilan channel yang masih setia tentunya. Itulah tadi ya, kita saksikan bagaimana Rizik Syihab menyatakan bahwa Wali Songo itu keturunan Ba'alawi katanya ya. Dan tadi udah dijelaskan, dibahas, ditepas oleh Kiai Haji Imaduddin yang menerangkan yang sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman, sahabat semua memahami dan jelas dengan apa yang sebenarnya ya. Baiklah, dari ini semua mudah-mudahan kita bisa dapat hikmah atau kita ambil maknanya ya, bahwa manusia di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan atau tanpa segala upaya Allah. Gagah sekalipun, berkuar-kuar sekalipun, dicolek sakit saja tidak bisa bangun ya. Itulah manusia. Jadi segagah apapun Rizik, sekuat apapun Rizik, kalau udah bicara kayak enggak bakal mati besok ya, sama orang kayak yang kecil aja. Nah, seperti itulah akhirnya baru diingatkan sakit saja, ditegur dengan sakit saja tidak bisa bangun. Ya baiklah sahabat, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari ini semua dan kita jadikan satu pelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.